Ya, dan sejumlah emiten properti meningkatkan kontribusi pendapatan berulang atau recurring income. Apa saja faktor atau alasannya? Telah hadir di studio Direktur Metropolitan Land TBK, Olivia Surojo. Selamat pagi. Pagi. Oke, Bu Elvia, kalau dilihat dari awal tahun, Medland sendiri menargetkan bahwa pendapatan berulang ini akan mencapai 40%. Nah, realisasinya hingga saat ini seperti apa? Kalau kita lihat bulan Juni kemarin kita baru capai 32% ya. Tapi kami lihat pada awal tahun kita targetkan antara 35 sampai 40%. Mungkin akhir tahun sih sekitar 35%. Mungkin juga ada faktor karena kita kan ekspektasi kita adalah Grand Metropolitan Mall itu kan memang baru buka, tapi beberapa toko tenan itu mungkin belum buka dalam masa fitting out. Sehingga kalau kita targetkan itu 90% occupancy di akhir tahun, posisi Juni 76%, sekarang 84%, jadi recurring itu akan meningkat di akhir tahun. Jadi kalau boleh direview lagi sebenarnya untuk tujuan pendapatan berulang atau recurring income ini sendiri, Medland telah menargetkan strategi apa saja memang sejauh ini? Yang pasti sih memang untuk mempercepat pembukaan toko-toko yang ada di dalam Mall Grand Metropolitan yang memang baru buka itu, karena kita sebetulnya udah sign 98%, tetapi memang mengejar toko-toko untuk buka itu satu. Selain itu di kuartal 4 ini kita juga menambah 102 kamar di Horizon Bekasi Extension itu akan segera beroperasi, kemudian kita juga ada M Gold Tower yang akan segera beroperasi di kuartal 4 ini, sehingga itu semua menambah recurring income kami. Oke, tapi kontribusi terbesar adalah dari mall ini sendiri ya? Tambahan mall baru ini, Grand Metropolitan Mall itu ya. Oke, baik. Dari sisi strategi ini sendiri, tapi kalau melihat dari keadaan atau situasi sekarang, sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan khususnya bagi Medland sendiri sehingga perlu untuk meningkatkan pendapatan berulang ini? Sebetulnya kita tuh looking back ke tahun krisis ya. Sebetulnya kalau kita tahu penjualan properti itu kan ada cycle. Cycle itu up and down, tapi memang secara umum memang penjualan properti pasti naik karena kebutuhan perumahan itu tetap tinggi. Yeah. Tetapi kalau kita lihat cycle itu up and down, kita tetap ingin ada stabilizer. Stabilizer itulah recurring income kami. Kita mengaca di tahun 97-98 waktu ada krisis moneter, di situ company kami itu survive hanya karena ada recurring income dari mall. Karena penjualan itu waktu itu drop luar biasa selama beberapa tahun. Nah, kalau nggak ada mall, recurring income, kami mungkin udah collapse waktu itu. Nah, sekarang kan perusahaan kami semakin bertumbuh, karyawan semakin banyak yang menggantungkan hidup pada perusahaan kami. Jadi kan nggak boleh sampai ada apa-apa terhadap perusahaan ini. Makanya kami selalu ingin meningkatkan recurring income sehingga untuk membuffer segala macam situasi kondisi yang ada. Rule of thumb kami itu recurring income kami harus cukup untuk membayar kewajiban kami terhadap karyawan maupun kepada bank. Sehingga kalau ada anggap nol penjualan properti, kami tetap sanggup untuk melakukan itu. Oke, selain cycle yang Ibu sebutkan tadi, apakah ada kebijakan pemerintah khususnya terhadap properti sendiri yang juga setidaknya menekan sedikit untuk properti bagi Medland? Sebetulnya kalau untuk Medland sih kebijakan-kebijakan yang ada saat ini sih belum terlalu berpengaruh besar, karena mungkin kayak kebijakan LTV yang diintroduksi di 2013 September kemarin, targetnya mungkin lebih ke arah untuk investor type. Sedangkan properti kami ini kebanyakan adalah end user target marketnya, sehingga sebetulnya mereka adalah pembeli rumah pertama, sedangkan target dari LTV kebanyakan adalah pembeli rumah kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi mungkin in terms of marketing sales, kami tidak terlalu berpengaruh terhadap LTV, seperti itu. Oke, kalau bicara marketing sales tadi, apalagi dengan triwulan 3 telah berakhir, seperti apa sejauh ini? Kami sih sebetulnya marketing sales mesti on track ya, karena mungkin kalau yang lain mungkin pengaruh pemilu ada, kalau kami mungkin pengaruhnya bukan pemilu, pengaruh kami adalah cycle, kayak misalnya kalau masa puasa kita selalu drop, tapi kemudian nanti pada akhir tahun selalu increase karena memang di situ ada pembagian bonus, itu yang bisa digunakan untuk DP segala macam, sekaligus banyak program-program daripada bank-bank pada akhir tahun. Itu selalu memboost sales kami secara seasonal pada akhir tahun. Kalau suku bunga? Suku bunga saya pikir saat ini masih cukup oke, karena gini, kalau kita lihat suku bunga sekarang 1 sampai 2 tahun fix itu sekitar 9,5 sampai 11%. Sedangkan kalau kita lihat 4-5 tahun yang lalu rata-rata di atas 14-16%, sehingga mungkin relatively masih murah. Walaupun mungkin kita nggak lihat angka tahun lalu yang memang rendah sekali ya, tapi cukup murah dibanding 4-5 tahun terakhir, masih termasuk murah. Oke, tapi khusus untuk tahun 2014 sendiri dan sampai akhir tahun nanti, kira-kira seperti apa target kinerja dari Medland? Kami sih tetap merasa yakin on track ya dengan target awal kami. Kami pada awal tahun mentargetkan sekitar 1,15 triliun. Kami pikir masih cukup on track kita ke sana karena kita selalu tinggi di akhir tahun sih.
Berapa capex yang telah disediakan? Kalau capex kita saat ini kita dari 660 miliar total capex 1 tahun ini kami sudah penyerapan sampai Juli sekitar 40%. Paling besar memang untuk commercial project. Jadi kayak misalnya MGO Tower tadi, penambahan kamar, Horizon Bekasi Extension, maupun penyelesaian daripada Grand Metropolitan. Sedangkan beberapa juga untuk infrastruktur existing project dan akuisisi lahan. Oke, kenapa masih 40%? Itu tadi ada beberapa faktor. Satu adalah akuisisi lahan sih sebetulnya memang belum secepat yang kami harapkan untuk beberapa proyek. Mungkin beberapa masih nunggu gitu. Tapi kalau secara overall mungkin juga kemarin ada kontraktor kan sedikit pasti kalau masa puasa sedikit mundur. Jadi otomatis tagihan juga belum masuk. Seperti itu sih sebetulnya. Oke, untuk residensial sendiri targetnya seperti apa nantinya? Untuk residensial kami pikir target sih akan cukup bagus karena kita di akhir tahun kita akan berharap launch proyek kami baru yang Medland West City itu. Kami menunggu infrastruktur kami jadi, itu sebetulnya sih ada interchange yang exit langsung masuk ke dalam proyek kami di Medland West City. Kami berharap sih akhir tahun konstruksi selesai. Memang pengoperasian biasanya mungkin di semester 2 tahun depan. Tetapi di situ kami sudah bisa mulai launch. Oke, kalau saya baca nih ada informasi mengenai joint operation atau joint venture sendiri dengan beberapa pihak. Ini boleh disebutkan siapa saja mungkin? Waduh, sebetulnya untuk proyek Medland West City ya. Dan untuk Medland West City itu sebetulnya calon JV partner kita ada beberapa asing. Tapi sekarang prosesnya masih due diligence, jadi kita masih ada non-disclosure agreement yang kita sign untuk NDA. Baik, Bu Olivia, terima kasih banyak telah hadir bersama kami di pagi ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, pemirsa, waktunya sekarang kita mengupdate